Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Calvin Leo dengan NIM 352110311 dari kelas IE 21 C6. Saya sekarang akan membahas beberapa soal kimia yang ada dari pertemuan 9 sampai 14. Untuk soal pertama, yaitu di pertemuan 9. Di pertemuan 9 kita ada membahas mengenai reaksi redoks. Maka saya akan membahas soal mengenai reaksi redoks. Dengan soal, pada reaksi redoks MnO2 ditambah 2H2SO4 ditambah 2NaI menjadi MnSO4 ditambah Na2SO4 ditambah 2H2O ditambah I2. Yang bertindak sebagai oksidator pada reaksi di atas adalah di sini kita mengetahui bilangan oksidasi O yaitu -2. -2 dikali 2 mendapatkan hasil -4, maka di Mn harus +4 agar setara. Lalu lanjut, di sini kita mengetahui bilangan oksidasi dari SO4 yaitu SO4 2-, maka di sini sudah setara yaitu +1. +1 dikali 2 itu +2, maka di sini sudah 0. Untuk NaI, Na sudah kita ketahui bilangan oksidasinya yaitu +1. Maka untuk menyesuaikan I harus -1. Baik, untuk di ruas kanan SO4 yaitu -2, maka Mn yaitu +2. Nah, dari sini saja kita sudah bisa mengetahui bahwa MnO2 dan MnSO4 mengalami reduksi, sedangkan oksidator adalah yang menyebabkan reduksi yaitu MnO2. Untuk soal pertama jawabannya MnO2. Saya akan melanjutkan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 mengenai koligatif larutan. Yang di sini saya akan membahas mengenai fraksi molnya. Dengan soal fraksi mol larutan metanol CH3OH dalam air adalah 0,5. Konsentrasi metanol dalam larutan ini dinyatakan dalam persen berat. Metanol adalah, jika diketahui ARC sama dengan 12, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Mari kita jawab. Nah, di sini adalah rumus dari fraksi mol. Di sini sudah diketahui bahwa fraksi mol dari metanol adalah 0,5. NT ini adalah jumlah mol terlarut dan MP adalah jumlah mol pelarut, yaitu air. Di sini kita juga bisa menghitung MR-nya. MR dari metanol adalah yang tadinya adalah CH3OH, yang dimana C adalah 12, H adalah 1, H-nya ada 3, maka 1 dikali 3, O adalah 16, dan H adalah 1. Bisa kita dapat bahwa hasilnya adalah 32. Sedangkan untuk air merupakan H2O, maka memiliki 2H dan 1O, maka bisa didapat hasilnya adalah 18. Nah, kita lanjut untuk ini. Di sini karena kita sudah mengetahui XT-nya adalah 0,5, yang artinya bisa dibuat 1/2.
bisa kita dapat bahwa NT adalah 1. Maka kita bisa andaikan bahwa NT per NT plus NP adalah 1 per 1 tambah 1. Maka setelah ini kita bisa mencari massa dari metanol dengan rumus N dikali Mr dengan mol adalah 1 seperti yang ada di sini dikali dengan 32 menghasilkan 32. Berarti ini merupakan massa dari metanol. Untuk air sama seperti sebelumnya, molnya 1 dengan Mr air adalah 18, menghasilkan 18. Maka kita di sini mencari massa dari larutannya, yaitu dengan menjumlahkan massa pelarut dengan massa terlarut. Massa pelarut di sini adalah air dan massa terlarut di sini adalah metanol. Maka bisa kita jumlahkan 32 tambah 18 menghasilkan 50. Nah, setelah itu kita bisa mencari hasil dari persen massa terlarut menggunakan rumus seperti ini. Persen massa terlarut sama dengan massa terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Di sini yang dicari adalah persen massa metanol, yang artinya massa terlarut metanol adalah 32 dan massa larutannya adalah 50 dikali dengan 100. Untuk ini bisa dicoret menghasilkan 320 yang bisa 320 bisa dibagi dengan 5 menghasilkan 64%. Maka persen massa metanol untuk reaksi ini adalah 64%. Baik, untuk nomor 3 saya akan membahas mengenai termokimia dengan soal jika diketahui delta Hc dari C adalah min 393,5 kJ per mol. Kalori yang terjadi pada pembakaran 1 kilo arang atau karbon adalah, nah di sini kita menganggap bahwa arang mengandung 48% karbon dan AR dari karbon adalah 12. Kita bisa menghitung. Untuk pertama kita harus menuliskan persamaan termokimia entalpi pembakaran standar C. Maka bisa didapat seperti ini. Delta Hc adalah simbol untuk entalpi pembakaran standar, yaitu entalpi yang dibutuhkan untuk membakar 1 mol senyawa. Maka kita bisa membuat persamaan kimianya seperti ini. Karbon ditambah oksigen menjadi karbon dioksida dengan delta H yang sudah diketahui tadi adalah min 393,5 kJ per mol. Selanjutnya kita mencari massa dari karbonnya itu dengan cara menggunakan kadar dari karbon, yaitu 48% atau 48 per 100. Ini 100 gram didapat dari 1 kilo pembakaran arang. Maka bisa kita dapat seperti ini, menghasilkan 480 gram. Selanjutnya kita mencari mol dari C, N dari C menggunakan rumus seperti ini. N sama dengan massa per AR, atau bisa menjadi mol C sama dengan 480 dibagi ARC, yaitu 12. Maka mol C bisa didapatkan 40 mol. Nah, sekarang kita menentukan delta H dari reaksi pembakaran tersebut. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Delta H reaksi sama dengan mol C dikali delta Hc untuk karbon. Artinya delta H reaksi sama dengan 40 dikali min 393,5 kJ per mol. Maka bisa kita dapat hasilnya
min 15.740 kJ per mol. Jadi kalori yang dihasilkan untuk 1 kilo pembakaran arang adalah min 15.740 kJ per mol. Untuk selanjutnya soal nomor 4 mengenai kinetika kimia, yaitu laju reaksi. Di sini saya hanya akan membahas teorinya, yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga adalah luas permukaan atau bidang sentuh, yang keempat adalah katalis. Untuk konsentrasi, di sini jika diketahui bahwa konsentrasi reaksi diperbesar, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Hal ini terjadi karena zat dengan konsentrasi tinggi mengandung jumlah partikel yang lebih banyak dan rapat, sehingga partikel satu dengan yang lainnya akan sering mengalami tumbukan atau tabrakan yang mengakibatkan terjadinya reaksi kimia. Yang kedua adalah suhu. Suhu adalah reaksi kimia paling umum. Reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang tinggi, sedangkan jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat. Sebab ketika suhu meningkat, maka energi kinetik partikel akan semakin besar. Hal ini menyebabkan gerak partikel bertambah besar, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan efektif antar partikel yang mengakibatkan reaksi kimia. Untuk selanjutnya yaitu luas permukaan. Di sini diketahui jika pencampuran reaktan terjadi 2 fase atau lebih, maka tumbukan terjadi di bagian permukaan zat. Mengapa demikian? Kita ketahui kalau padatan yang bentuknya serbuk halus punya permukaan luas bidang sentuh yang lebih besar dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempengan atau butiran. Maka bahwa semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi bisa jadi semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Yang selanjutnya adalah katalis. Nah, di sini katalis atau katalisator adalah zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi tanpa mengalami perubahan hingga akhir proses. Perlu diingat di sini katalis mempercepat reaksi dengan merubah mekanisme reaksi, dan katalis tidak dikonsumsi selama reaksi, tapi dihasilkan kembali setelah reaksi karena katalis ikut bereaksi. Selanjutnya untuk soal nomor 5 mengenai kesetimbangan kimia. Sama seperti sebelumnya, saya hanya akan membahas teori. Di sini suatu reaksi dikatakan seimbang jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, reaksinya berlangsung bolak-balik. Yang kedua, sistemnya dalam keadaan tertutup. Yang ketiga, bersifat dinamis. Di sini reaksi bolak-balik atau reaksi reversible ini berlangsung apabila laju reaksi pembentukan produk atau V1 sama dengan laju penguraian reaktan atau V2. Nah, reaksi yang berlangsung ke arah kanan atau ke arah produk akan berjalan semakin lambat karena jumlah reaktan semakin berkurang. Pada saat yang sama, mulai terjadi reaksi ke arah kiri atau ke arah reaktan karena jumlah produknya semakin bertambah.
Suatu reaksi dapat menjadi kesetimbangan bila reaksinya balik. Reaksi baliknya dapat dengan mudah berlangsung secara bersamaan. Yang kedua adalah sistemnya tertutup. Pada prinsip ini, sistem tertutup yang dimaksud adalah tidak ada zat yang keluar pada sistem. Jadi semua reaktan dan produk berada dalam satu sistem yang sama, atau semua komponen yang terlibat dalam suatu reaksi tidak berubah. Nah, yang ketiga yaitu bersifat dinamis. Suatu reaksi dikatakan dalam keadaan setimbang apabila secara makroskopis tidak ada perubahan terhadap reaktan maupun produk. Artinya sekilas reaksi dianggap sudah selesai karena reaktannya berkurang dan produknya sudah terbentuk. Akan tetapi secara makroskopis reaksi berlangsung terus menerus, baik ke arah produk maupun reaktan. Pengurangan konsentrasi reaktan akan sebanding dengan pembentukan produk dan sebaliknya. Sebagai contohnya adalah reaksi penguraian gas NO2O4 menjadi NO2. Di sini mereka akan berlangsung terus-menerus. Dan untuk selanjutnya soal nomor 6 mengenai kesetimbangan asam dan basa. Saya akan menghitung mengenai pH atau tingkat keasaman. Dengan soal tentukan pH dari suatu larutan yang memiliki konsentrasi ion H+ sebesar 10⁻⁴ molar. Nah, di sini diketahui kalau H+ adalah 10⁻⁴ M. Di sini kita bisa menggunakan rumus di bawah, yaitu pH sama dengan min logaritma H+. Maka kita akan langsung masukkan pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log 10⁻⁴. Nah, di sini kita bisa menggunakan prinsip logaritma, yaitu log A pangkat C, maka C bisa menjadi ke depan, dia akan menjadi seperti ini. Kenapa di sini plus? Karena min dikali min yaitu menghasilkan plus. Jadinya pH sama dengan 4 log 10. Di sini kita bisa ketahui kalau log 10 menghasilkan 1. Maka hasil akhirnya adalah pH sama dengan 4 dikali 1, maka pH menjadi 1. Lalu jika di dalam suatu soal yang diketahui adalah OH-, maka kita bisa menggunakan rumus tersebut untuk mencari pOH. Baru setelahnya kita bisa mencari pH-nya. Sekian pembahasan soal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa.